Halo Sobat BMTV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program kesayangan kita Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan malam hari ini Bella sudah sedang berkunjung ke salah satu yayasan di Surakarta, yaitu Yayasan Kakak. Dan seperti yang ada di layar HP kalian, layar laptop kalian, Bella sedang bersama Ibu Rita dari Yayasan Kakak. Halo Ibu Rita. Halo Mbak Bella. Aduh maaf ya Bu, ini dadakan sekali. Oh nggak apa-apa, senang bisa ikut dilibatkan. Oke, Ibu Rita ini di Yayasan Kakak ini sebagai apa nih Bu? Iya, kebetulan kalau saya di Kakak sebagai koordinator program untuk isu perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual komersial anak. Wow, luar biasa sekali. Nah, Bella itu ketika searching kan, saya kan orang Jogja nih, baru memperkenalkan diri nih sama yang di daerah Surakarta. Oh, ada Yayasan Kakak. Ini tuh apa sih gitu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu nih Bu kepada Sobat BMTV di rumah. Yayasan Kakak itu kita berdiri tahun 1997. Mbak Bella udah lahir belum itu? Oh, belum. Aduh, belum. Iya, jadi diinisiasi sama namanya Ibu Emi L. Smith gitu ya. Jadi beliau ini bersuamikan Pak Nugroho yang beliau adalah anggota AURI gitu. Dan harus ditempatkan di kota Solo. Nah, kebetulan Bu Emi sehari-harinya itu sebagai pengurus bekerja di YLKI gitu ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terus dengan berpindahnya beliau ke Solo, beliau berinisiatif untuk membuat kayak YLKI tapi difokuskan untuk isu anak gitu Mbak. Jadi berkaitan dengan makanan dasar anak, terus makanan jajanan seperti itu. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang itu anak sebagai konsumen, sebagai penerima akhir gitu ya. Lalu beliau menghubungi teman-teman di Solo dan di Jakarta. Jadi ada 2 teman di Solo yang ikut membidani gitu ya, lahirnya Kakak, dan ada teman dari Jakarta. Jadi kebanyakan memang yang pendirinya Kakak itu adalah teman-teman dari Jakarta gitu Mbak. Jadi ada Pak Agus Pambagio, terus kemudian Bu Ira Puspadewi seperti itu. Jadi beliau sangat komit untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak ini dalam hal konsumen anak gitu. Jadi awal-awalnya seperti itu. Terus kemudian dalam perkembangannya kami selalu menyuarakan tentang perilaku konsumtif gitu Mbak. Jadi seringkali karena pada saat tahun 97 itu mulai banyak mall, terus kemudian banyak iklan-iklan di TV yang sangat menggiurkan gitu, yang ternyata itu berpengaruh pada perilaku konsumtif anak. Jadi anak-anak lebih keinginan untuk pakai baju yang bermerek, terus kemudian segala hal outfit yang bermerek seperti itu, sementara secara keuangan mungkin tidak mendukung seperti itu. Nah, dari perilaku konsumtif itu Kakak menemukan ada beberapa anak yang menjadi anak yang dilacurkan gitu Mbak, PSK anak yang disebabkan karena pengen mendapatkan barang-barang bermerek itu, seperti itu. Sehingga pada tahun 2000 itu kita memutuskan untuk tidak hanya ada di isu perlindungan anak sebagai konsumen. Jadi kalau awalnya itu Yayasan Kakak singkatan dari Yayasan Kepedulian untuk Kepedulian Konsumen Anak. Keliru kayaknya. Kepedulian kepedulian untuk konsumen anak. Jadi lebih ke konsumennya seperti itu. Sampai kemudian tahun 2000 kita juga mendampingi anak-anak yang dilacurkan itu gitu Mbak. Jadi anak-anak yang dilacurkan baik ada yang ada di jalan maupun yang masih sembunyi-sembunyi, misalnya yang dia ditemukan jadi korban SK seperti itu. Lah dari pendampingan yang kami lakukan, dari ngobrol-ngobrol yang kami lakukan, terus kemudian dipastikan dengan adanya penelitian yang kami lakukan terhadap anak-anak yang dilacurkan ini,
ternyata tidak hanya perilaku konsumtif yang menyebabkan anak ada di situasi SK ini, tapi ada misalnya dia menjadi korban kekerasan seksual yang itu dilakukan oleh keluarga dekatnya seperti itu. Jadi ada bapak atau Pak D, orang-orang yang sangat dekat gitu, sehingga karena dia merasa kok seperti ini dia akhirnya lari dari rumah. Nah, untuk bertahan hidupnya itu dia ada di situasi SK gitu Mbak. Itu terus kemudian dari situ kita berniat untuk melakukan pendampingan untuk anak-anak korban SK gitu ya, anak-anak yang dilacurkan. Karena kami melihat sendiri bahwasanya anak-anak ini sangat tidak diperhatikan dari segi kesehatannya gitu Mbak. Jadi ya itu tadi ya, karena dia kalau mau periksa juga nggak berani ya, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya mau konsultasi berkaitan dengan apa yang dirasakan gitu-gitu juga dia nggak tahu harus kemana. Jadi saat itu kakak sudah ada dokter gitu ya, jadi yang standby di kakak gitu. Terus kemudian ada psikolognya juga. Luar biasa. Di tahun 2000 itu gitu Mbak. Jadi kebutuhan anak apa itu kita mencoba untuk menjembatani. Terus kemudian karena anak-anak ini biasanya kan senang di seni ya Mbak ya, jadi mereka untuk diakui keberadaannya biasanya teater seperti itu. Kita juga menyediakan pelatih teater gitu untuk mengajari anak-anak ini, karena dengan teater ini ternyata sangat luar biasa Mbak. Jadi bisa kayak mengekspresikan apa yang dia rasakan, membuat mereka merasa percaya diri seperti itu. Jadi itu kita berproses lama gitu Mbak. Jadi ada dokter, ada psikolog, dan ada teater itu yang kemarin dulu tahun 2000 menjadi kayak tempatnya anak-anak berekspresi di kakak gitu-gitu. Selain itu, dengan kita mendampingi anak-anak SK, kita juga melakukan pendampingan untuk anak-anak korban kekerasan seksual gitu Mbak. Sebagai upaya supaya anak-anak korban kekerasan seksual ini tidak menjadi korban SK. Jadi kayak membentengi, ayo kamu bisa gitu, semangat supaya mereka tidak lari gitu, bahwasanya ya keperawanan tidak satu-satunya alat ukur seorang perempuan gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Terus kemudian ya kita melakukan pendampingan mulai dari proses di kepolisian. Jadi kita biasanya kalau menemukan anak korban kekerasan seksual itu kita kuatkan anak dan orang tuanya gitu Mbak. Jadi tidak hanya anaknya saja atau orang tuanya saja, tapi dua-duanya kita kuatkan. Kita berikan informasi tentang kasus yang mereka hadapi gitu ya. Jadi kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa gitu ya. Terus kemudian kemungkinan kalau mereka misalnya memutuskan untuk berproses hukum, karena kan kasus kekerasan seksual itu kasus yang ini Mbak, bukan delik aduan, jadi harus dilaporkan seperti itu. Terus kemudian kita berikan wawasan berkaitan dengan hukumnya, nanti prosesnya seperti apa, nanti kira-kira ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa, proses nanti misalnya dari pembuatan BAP sampai di persidangan seperti apa, itu kita mencoba untuk sampaikan kepada orang tua dan anak, sehingga nanti kalau mereka memutuskan untuk aku mau melaporkan kasus ini ke polisi, beliau sudah tahu nanti nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini, seperti itu. Jadi beliau siap dengan keadaan itu gitu. Itu yang kami lakukan gitu. Jadi sampai sekarang ada 2 bidang garap yang kami lakukan masih dengan isu yang sama gitu Mbak. Jadi isu konsumen kita tetap gitu ya. Jadi konsumen anak ini kalau saat ini yang masih berjalan adalah ASI Mbak. Jadi kami kebetulan di kakak ini ada 10 orang dan 5-nya adalah konselor ASI gitu. ASI air susu ibu. Iya, jadi Oke. Ya, jadi kalau ini ya Mbak, kadang-kadang seorang ibu itu di awal misalnya pas hamil gitu ya, dia sudah berkeinginan untuk besok aku mau ngasih yang terbaik, yaitu ngasih ASI seperti itu. Sudah mencari informasi, sudah baca buku dan sebagainya. Tetapi pada saat melahirkan, suasananya semuanya berbeda, kayak blank gitu. Nah itu maksudnya setelah keadaan itu biasanya ya karena mungkin secara teorinya seperti ini, tapi misalnya pelekatan ya Mbak, pelekatan ibu dan bayi, kepalanya harus seperti apa, payudaranya harus seperti apa, itu kalau secara teori mungkin ini nanti sebagian besar aerola nanti harus masuk ke mulut gitu-gitu ya.
Tapi nanti pas pelaksanaannya loh ini gimana? Malah seakan kayak dipaksa-paksa gitu. Nah itu nanti dengan kami nanti bisa belajar bareng-bareng gitu. Pelekatannya itu seperti ini biar nanti kalau misalnya amubida, jadi kalau misalnya menyusui yang perlu diperhatikan apa? Aerola, sebagian besar aerola sudah masuk ke mulut bayi misalnya. Terus dagu menempel pada payudara ibu seperti itu. Terus nanti mulut bayi itu terbuka lebar Mbak. Jadi pada waktu dikasih puting ibu itu semuanya sebagian besar masuk gitu, aerolanya masuk seperti itu. Terus kemudian pipi bayinya itu menggembung dan terdengar glek-glek gitu lah Mbak. Nah jadi dipastikan seperti itu gitu supaya ya nanti ibunya nyaman, tidak ada lecet-lecet di puting ibu. Terus kemudian bayinya juga nyaman seperti itu. Pertumbuhan bayinya juga bagus seperti itu ternyata juga harus ada pendampingannya kalau misalnya ini ya untuk ibu-ibu muda yang baru kadang tuh jadi baby blues gitu itu seperti itu. Terus kemudian kita juga belajar bersama-sama tentang pemberian makan bayi dan anak Mbak. Jadi setelah 6 bulan itu kan bayi harus diberikan makanan pendamping ASI. Jadi selama 0 sampai 6 bulan mungkin ibu sudah nyaman hanya dengan memberi ASI saja. Tapi setelah 6 bulan biasanya ada drama-drama. Ada drama-drama ini gimana ini anaknya. Terus kemudian pas ditimbang kok beratnya turun gitu-gitu lah. Sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan? Apa sih yang harus diberikan pada awal-awal memberikan makanan pendamping ASI seperti itu biasanya kita juga ngasih informasi kepada ibu-ibu seperti itu gitu. Dan yang ketiga adalah tentang rokok Mbak. Jadi untuk saat ini memang kakak lagi ini ya kayak gencarnya mengkampanyekan untuk kawasan tanpa asap rokok gitu Mbak. Jadi bagaimana dengan adanya perda yang sekarang sudah ada di Solo tentang kawasan tanpa rokok ini diimplementasikan gitu ya, diterapkan di tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan untuk tidak ada rokok, seperti tidak ada iklan rokok seperti itu yang kami tekankan gitu ya. Terus kemudian kita juga melakukan pendampingan untuk kampung KBAR, Kampung Bebas Asap Rokok Mbak. Luar biasa sekali. Iya, jadi kebetulan di Solo ini ada 8 KBAR ya, Kampung Bebas Asap Rokok yang kita mencoba untuk kayak ini loh ada indikator-indikatornya kalau misalnya kita mau menentukan bahwasanya kampung kita ini bisa bebas asap rokok seperti itu. Terus kemudian itu yang berkaitan dengan isu konsumen gitu. Nah, terus yang kedua itu isu perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual gitu Mbak. Jadi di sini yaitu tadi kami tetap melakukan pendampingan untuk anak-anak korban kekerasan seksual gitu. Saat ini sudah bagus sih Mbak, di setiap kabupaten kota itu sudah ada namanya pusat P2TP2A, pusat perlindungan anak perempuan dan anak di tingkat ini kabupaten dan kota. Jadi kalau misalnya ada kasus di suatu kabupaten atau kota bisa menghubungi ini Mbak P2TP2A-nya ini ya. Jadi nanti mereka akan membantu sesuai dengan kebutuhan dari keluarga korban ini supaya mereka nyaman, supaya mereka ini ya kebutuhannya itu ada yang melindunginya seperti itu. Jadi itu terus kekerasan seksual, eksploitasi seksual ini kakak saat ini memang lebih banyak bekerja sama dengan teman-teman panti rehabilitasi seperti itu sih Mbak. Jadi kita kegiatan psikososial seperti itu. Jadi kita main-main tapi ada tujuannya seperti itu. Jadi yang kami lakukan. Terus yang ketiga itu kita juga melakukan pencegahan. Jadi kami ada kayak modul gitu Mbak, modul yang kita gunakan sebagai upaya pencegahan supaya keluarga-keluarga itu mampu melakukan deteksi dini terhadap intoleransi dan radikalisme. Seperti itu. Jadi kita mencoba untuk bagaimana keluarga-keluarga dengan belajar tentang 5 modul ini. Jadi kami ada 5 di dalam modul ada 5 hal yang kita tekankan di sana, yaitu supaya keluarga-keluarga itu bisa memberikan pengasuhan yang positif gitu Mbak. Bagaimana orang tua menciptakan komunikasi yang baik, bapak ibu semuanya berperan, tidak hanya ibu saja gitu.
Bapak Ibu semua harus berperan untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Terus kemudian itu tadi komunikasinya harus diperbaiki, benar-benar harus memberikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya, seperti itu. Membuka keran-keran komunikasi itu sangat penting sekali. Ya, jadi tidak rumah tidak hanya sebagai tempat untuk keluar masuk. Ya, setuju saya. Tapi benar-benar di sana harus ada interaksi, memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berkomunikasi, itu sangat penting. Terus kemudian yang kedua, mengajak orang tua itu supaya mengajari anak-anaknya untuk berpikir kritis gitu Mbak. Jadi supaya anaknya kalau mendapatkan informasi atau mendapat ajakan dari siapapun untuk melakukan sesuatu yang itu seperti ini ya berbeda dengan keyakinan yang dimiliki, itu selalu menggunakan kayak ini apa ya gitu-gitu ya. Jadi tidak hanya menerima mentah-mentah aja gitu-gitu. Terus kemudian kita juga belajar tentang bagaimana ini Mbak, hoax. Jadi kita juga harus kalau misalnya ada berita-berita apa-apa itu tidak langsung emosi, langsung melakukan action karena itu sudah menyangkut nama baik, nama apa langsung bertindak, tidak seperti itu. Tapi benar-benar berpikir bahwa ini beritanya benar nggak sih, seperti itu. Jadi kita mengajari orang tua untuk melihat berita itu hoax atau asli gitu. Terus yang keempat, kita belajar tentang budaya Mbak. Jadi mengembangkan budaya-budaya yang itu mengembangkan toleransi. Jadi itu yang kita angkat, kita mencoba untuk keluarga itu, oh ini loh ada nyanyian-nyanyian di dulu yang itu ternyata sangat bermanfaat gitu-gitu. Banyak lagu-lagu yang ternyata ada artinya, ada arti, ada maknanya. Ya, kita mencoba untuk mengulang kembali itu gitu. Jadi budaya gotong royong, toleransi, terus kemudian rewang itu perlu dikembangkan lagi gitu. Iya sih. Dan yang kelima itu berkaitan dengan kayak ini ya Mbak ya. Kalau misalnya anak kita melakukan hal seperti ini, kita harus mulai waspada gitu. Jangan-jangan anak kita mulai intoleransi seperti itu. Jadi kayak deteksi dini lah Mbak terhadap anak-anak kita. Seperti itu. Jadi kita mengembangkan modul pengasuhan yang positif dan toleran. Terus berkaitan dengan intoleransi dan radikalisme juga, kita juga saat ini akan melakukan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok minoritas gitu Mbak. Jadi baik itu minoritas apapun gitu Mbak. Jadi misalnya dengan adanya disabilitas misalnya, atau mungkin karena orientasi seksualnya, atau mungkin karena agamanya yang berbeda. Seperti itu kita mencoba untuk ayo bareng-bareng kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya tidak ada intoleransi gitu loh Mbak. Benar-benar semua orang melakukan semuanya kedamaian, budaya damai di mana-mana gitu-gitu. Karena perbedaan itu ya memang netral gitu ya Mbak, konflik netral gitu. Yang tidak netral adalah sikap kita menghadapi itu. Benar sekali. Itu sih Mbak gambaran kakak yang dilakukan sampai saat ini. Wow, kalau boleh menyimpulkan berarti yayasan kakak ini open minded sekali ya untuk banyak kalangan, banyak hal. Ini luar biasa sekali loh, aku sampai speechless. Wow, luar biasa, dari banyak hal yang dilakukan sama yayasan kakak ini, dan tujuannya itu ya untuk mencapai titik yang damai gitu, dan bisa dibilang melindungi anak, melindungi perempuan, dan sampai ada satu tujuan untuk damai itu tadi. Kalau boleh tahu Bu, tadi kan Ibu Rita sempat menyebutkan masalah anak yang pendampingan anak yang orientasi seksual, atau mungkin ada kasus-kasus tertentu, itu dari umur berapa sampai berapa Bu kalau boleh tahu? Iya, kalau kita bicara tentang anak itu umurnya 0 sampai 18 tahun Mbak. Iya, jadi kalau sudah lebih dari 18 tahun, walaupun itu lebih dari 1 hari, itu undang-undang yang dipakai sudah beda. Oke, berarti memang benar-benar pure anak-anak sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya Bu ya? Oke, itu biasanya kalau boleh tahu lagi nih Bu, kebanyakan kan orientasi seksual kan hanya ke perempuan nih. Apakah ada yang laki-laki juga yang didampingi di sini? Kekerasan seksual kali ya Mbak? Iya, kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual karena kita mengambilnya 0 sampai 18 tahun, ya laki-laki dan perempuan. Dan ada yang didampingi? Ada. Oh, wow. Jadi
sebagai orang tua kita benar-benar harus memikirkan gitu Mbak, bahwasanya informasi tentang kesehatan reproduksi, apa yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, itu tidak hanya untuk anak perempuan, anak laki-laki pun juga harus gitu, karena ya itu tadi kekerasan seksual bisa menimpa siapapun gitu. Itu. Aduh, tapi kan kebanyakan kalau di media sosial itu kan kebanyakan ke arahnya perempuan nih. Padahal laki-laki pun banyak yang mengalami kekerasan seksual. Tapi memang korbannya paling banyak perempuan. Karena biasanya kalau laki-laki jarang ada yang mau melapor juga gitu ya. Mungkin kita pernah mendengar misalnya anak itu misalnya diajak kemana sama itu, tapi untuk dia mau bicara, mau melaporkan itu kok kayaknya susah. Beda dengan anak perempuan ya. Kalau anak perempuan kan sudah tahu lukanya di sana seperti itu. Padahal dampaknya juga sama gitu. Bahkan dari yang pengalaman kami bahwasanya pelaku sodomi itu pernah menjadi korban sodomi pada saat kecilnya seperti itu. Berterus-terusan. Karena pada saat dia jadi korban tidak ada pendampingan, tidak ada yang mengingatkan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Akhirnya dia melakukan pada anak-anak yang lain gitu. Setelah dia dewasa, terus kemudian loh dulu kok kamu melakukan ini? Loh aku dulu jadi korban aku nggak diapa-apain, dia pelakunya juga nggak diapa-apain, tapi kok sekarang aku melakukan itu kok aku disalahin gitu-gitu. Oh iya. Kayak berontak juga gitu ya. Wow, oke. Kemudian tadi kan berita cerita banyak banget tentang Yayasan Kakak luar biasa yang dikerjakan. Terus jangkauan dari Yayasan Kakak ini di daerah mana aja nih Bu, kalau boleh tahu? Jadi memang kami skupnya masih di ini ya Mbak, di Ekskarisidenan Surakarta atau Solo Raya ya. Jadi memang kita masih terbatas di sini karena ya sumber daya yang kita miliki memang masih di sini. Tapi kita berjaringannya juga dengan nasional gitu Mbak. Menarik. Ya, jadi kita masuk di EKPAT gitu ya, jaringan EKPAT yang berkaitan dengan penanganan untuk stop eksploitasi seksual gitu. Terus kemudian kita juga masuk ke Jarnas TPPPO, jadi jaringan nasional tentang perlindungan tindak pidana perdagangan orang gitu. Jadi, karena kalau kita bicara tentang eksploitasi seksual komersial anak itu ada 3 jenis Mbak. Jadi ada malah 4 malahan. Ada prostitusi. Jadi benar-benar yang dia prostitusi yang dia tinggal di situ, dia melakukan aktivitas seksual di situ dan menerima imbalan baik bentuk barang maupun uang Mbak. Jadi kalau misalnya orang-orang misalnya kamu dapat apa uang gitu baru dikatakan prostitusi, tapi kalau misalnya kita menganggapnya walaupun dia hanya menerima makan siang itu sudah masuk prostitusi kalau dia melakukan mendapatkan imbalan sesuatu. Terus yang kedua pornografi. Jadi bagaimana sekarang itu anak-anak remaja banyak yang dimanfaatkan oleh pacarnya ya Mbak untuk mengirimkan foto-foto misalnya pub gitu ya. Kita benar-benar harus hati-hati gitu teman-teman, karena apa? Jangan-jangan foto yang kita kirimkan itu disalahgunakan, dijual oleh orang-orang yang dekat dengan kita dalam tanda kutip seperti itu. Karena kan biasanya saat ini ya Mbak ya, kalau misalnya bilang pacar itu kayaknya boleh melakukan apa saja gitu ya. Misalnya, Dek kamu lagi di mana? Mandi. Ah nggak percaya, aku lihat coba foto-foto gitu-gitu. Kok hanya foto sampai situ, foto yang bawah gitu-gitu. Misalnya ada rayuan-rayuan seperti itu. Lah itu bisa saja dimanfaatkan oleh pelaku untuk dijual ke jaringan yang lebih luas, atau bisa saja itu digunakan sebagai ancaman. Kalau misalnya kamu nggak mau, nanti ini tak sebar. Akhirnya menjadi kayak ini ya, kayak jadi ikatan gitu ya. Pokoknya videonya ini jadi bahan ancaman untuk korban seperti itu. Dan itu kita pernah melakukan pendampingan untuk anak-anak ini. Gitu. Realitanya ada gitu ya. Jadi pornografi ini sangat-sangat kita nggak tahu, karena saat ini kan ruangan anak-anak itu ada di kamar ya Mbak ya. Dengan di kamar aja mereka sudah melakukan banyak hal, dan itu dunia gitu ya, dengan adanya gadget kita gitu-gitu. Dan anak-anak bisa melakukan apapun. Dan saat ini prostitusi diindikasikan itu juga lewat kamar-kamar kita gitu loh Mbak, kamar-kamar anak-anak kita, janjian di sana, terus kemudian
menentukan harga di sana, baru nanti dieksekusi di hotel seperti itu. Jadi pihak-pihak hotel benar-benar harus waspada. Jadi untuk melakukan penanganan kasus SK ini memang sangat-sangat diperlukan peran dari berbagai pihak gitu. Benar. Seperti itu. Itu baru pornografi. Terus kemudian yang ketiga itu trafficking itu tadi, Mbak. Jadi anak-anak biasanya direkrut, diajak kerja di luar kota, dijanjiin untuk bekerja di suatu tempat yang dia tidak menduga bahwa itu adalah tempat eksploitasi seksual seperti itu. Diajak ke sana, dipindahkan dari satu orang ke orang lain tanpa dia kenal. Jadi susahnya kasus trafficking itu seperti itu, Mbak. Putus nyambungnya itu sangat-sangat kentara dan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain tidak kenal gitu-gitu loh, Mbak. Jadi misalnya mau mengusut kasusnya, yaitu mungkin hanya satu ini sama satu ini gitu. Yang tengah-tengah ini nggak kesentuh. Seperti itu yang terjadi. Makanya kasus trafficking ini benar-benar jadi perhatian banyak pihak karena yaitu tadi banyak orang yang diuntungkan dengan adanya kasus ini. Iya, mereka dipalsukan data-datanya, KTP-nya sebenarnya anaknya masih usia misalnya 14 tahun, tapi dia sudah dianggap 18 tahun seperti itu. Terus kemudian namanya juga beda, semuanya beda seperti itu. Jadi kalau misalnya ditemukan kasus ini belum tentu nanti dia akan sampai rumah namanya itu. Aduh. Dan di sana anak-anak diibaratkan sebagai barang gitu, Mbak. Jadi ya kamu di sini fungsinya sebagai pelayanan seksual, ya pelayan seksual gitu. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal istirahat, seperti itu. Bayarannya yang dia dengan pelanggan itu misalnya menarik 700.000, diterima anak hanya 50.000. Seperti itu. Itu luar biasanya, Mbak. Terus yang keempat ini jenisnya adalah pariwisata seks anak, Mbak. Jadi ada orang yang misalnya datang ke suatu tempat, tujuannya adalah untuk mencari anak-anak untuk diajak melakukan hubungan seksual. Ya, dan itu berkedok pariwisata. Ya, sekarang ini kan semua pariwisata dibuka, harapannya semuanya juga sudah mulai peduli gitu, Mbak, bahwasanya ini loh nanti dampaknya kalau tidak ada upaya-upaya untuk menghentikan, maksudnya tidak ada misalnya aturan-aturan tentang anak-anak yang ada di wilayah kita, akan sangat mungkin ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjadikan anak-anak ini sebagai yaitu tadi pemuas seks di wilayah itu. Miris gitu kalau denger kayak gitu tuh, ternyata ada banyak sekali, bahkan baru ada di daerah Surakarta aja banyak juga yang didampingi sama kakak ya, Bu ya. Kalau saat ini memang itu tadi, Mbak, prinsipnya satu anak pun tidak boleh menjadi korban. Ya ada, dan mungkin ini ya, Mbak ya, karena masih menganggap bahwa hal ini adalah tabu dan sebagainya, itu tidak keluar data-datanya, tetapi setidaknya kita yakin bahwa itu ada dan kita mungkin belum menemukan gitu. Iya. Tapi kalau satu-satu ada sih. Ada. Kalau digali ya pasti ada. Iya. Dan itu fakta yang terjadi di dunia ini. Berarti semuanya harus ini, Mbak, menyiapkan, harus hati-hati. Kalau toh misalnya punya anak perempuan maupun laki-laki benar-benar harus diajak komunikasi, Mbak, untuk menyelesaikan semua permasalahan ya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak sekali ya, mulai dari itu tadi adanya mafia-mafia, pelaku-pelaku eksploitasi itu, terus kemudian adanya orang-orang yang memang bertugas untuk merekrut anak-anak ini untuk melakukan tindakan-tindakan teroris seperti itu. Jadi ya komunikasi ini sebagai kunci dalam keluarga. Sudah dijaga pun kadang masih kecolongan, apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa gitu. Iya sih. Kadang kalau di rumah kan, kalau anak udah mulai agak gede kan harus di rumah sendiri, di kamar sendiri nih. Tapi kadang plus minusnya ya itu, makanya kadang peran orang tua itu harus komunikasinya baik nih. Iya, betul. Iya. Ada aturan-aturan yang itu disepakati bersama gitu. Walaupun susah sih ya, misalnya sekarang ini anak-anak lebih pintar ya, Mbak, untuk media sosial jarang sekali orang tuanya boleh tahu tentang kegiatannya. Kita hormati aja, nggak apa-apa, tapi setidaknya anak-anak kita kasih tahu, Dek, kalau misalnya ini ya berteman dengan teman-teman harus waspada ya, harus ini ya, manfaatkan misalnya ada permasalahan apa gitu, Mbak, itu yang kita jadikan momen, loh itu lihat Dek, gitu-gitu. Karena teroris itu tidak mengenal agama, Mbak, jadi tidak hanya
yang Islam atau yang Kristen atau yang apapun, semua agama bisa menjerat anak-anak ini gitu. Karena itu personalnya betul. Bu, bukan agama, bukan golongan. Iya, benar sekali. Aduh. Oke, kalau berbicara dengan kegiatan yang banyak ini Bu, dari 97 sampai 2022 ini, suka duka yang dialami Yayasan Kakak sendiri itu seperti apa Bu? Menghadapi ini semua. Sukanya pasti kalau misalnya semua pihak berperan aktif, mau berperan aktif gitu ya Mbak ya, mau diajak kerja sama, ayo ini merupakan kebutuhan kita bersama, seperti itu. Itu sangat suatu hal yang sangat luar biasa gitu ya Mbak ya. Terus kalau dukanya ya apa ya Mbak, mungkin tantangan ini ya, karena kalau misalnya saat ini memang kita lebih banyak melakukan advokasi ya, baik itu berkaitan dengan isu misalnya rokok dan sebagainya. Kita seringkali misalnya susah banget gitu ya untuk bersama-sama ini ya, menyadarkan bahwa itu adalah apa, kayak ini loh hati nurani kita bareng-bareng loh, gitu-gitu loh. Ini adalah kegiatan yang memang diperuntukkan untuk anak-anak dan melindungi masa depan anak-anak kita, seperti itu. Itu yang kadang-kadang nyesek gitu. Jadi memang kita membutuhkan dukungan dari para pihak ya, pemimpin-pemimpin wilayah gitu ya. Terus kemudian DPRD dan lembaga-lembaga terkait gitu, untuk ya mendukung ya, ayo kita bareng-bareng untuk memberikan perlindungan pada anak-anak dalam bidang apapun gitu ya Mbak, baik itu dari bidang konsumen tadi maupun bidang kekerasan ini gitu. Oke, wow. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Bella tuh penasaran Bu. Kenapa Ibu memilih untuk bergerak ke sini? Kalau dari Ibu Rita sendiri, alasannya apa Bu kalau boleh tahu? Ini saya di Kakak itu sejak tahun 2002 Mbak. Ya ampun lama ya Mbak. Saya umurnya berapa ya itu? 3 tahun ya. Iya Mbak, jadi mungkin ya yang pertama apa ya, kepedulian kita terhadap anak-anak itu memang ini ya, yang apa ya Mbak, yang sangat-sangat membuat kita itu tetap ada di sini gitu ya. Karena apa, kalau misalnya dilihat dari gaji misalnya, itu mungkin ya di tempat-tempat lain mungkin akan lebih besar gitu ya. Tetapi dengan apa, kita merasa bahwa ini passionku ya, ini seperti ini. Jadi kita mencoba untuk melewati itu semua gitu-gitu, mencoba untuk ya bareng-bareng kita masih belajar Mbak, kita belum sempurna gitu ya, kita belum bagus lah secara apapun gitu, kita masih belajar dan belajar terus gitu Mbak, untuk ya kalau misalnya ada sesuatu yang salah dalam melakukan pendampingan atau apa ya, kita belajar dengan itu, seperti itu. Jadi tidak menghentikan itulah, dan semua itu ya demi anak-anak gitu Mbak. Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Aduh, terharu. Karena semuanya berasal dari hati ya Bu ya. Kalau dari hati itu mau gaji berapapun, mau tantangannya seberat apapun ya tetap dijalani. Ini Ibu Rita ini contoh yang luar biasa untuk kita masih semua. Belajar Mbak. Dan yang lebih bagus lagi, tetap rendah hati gitu ya. Tetap mau belajar gitu. Karena ketika kita berhenti belajar itu ya akan mandek semuanya ya Bu ya. Ini loh ya. Dan kita akan merasa ketinggalan banyak Mbak. Nah itu. Gak update banget gitu. Kalah yang muda-muda, kalah dengan yang muda-muda inilah. Dan semangatnya luar biasa. Seperti itu Mbak Bella. Oke, kalau mungkin ada Sobat BMTV atau teman-teman yang lain yang pengen berkunjung ke sini, apakah boleh Bu? Atau dibuka untuk umum atau seperti apa? Mungkin bisa di-share, bisa dihubungi lewat mana? Teman-teman kalau misalnya tertarik dengan kami atau menemukan permasalahan berkaitan dengan menyusui, berkaitan dengan kekerasan seksual atau yang kita tangani, itu bisa datang ke Yayasan Kakak ya Mbak ya. Kita ada di Jalan Flamboyan Dalam nomor 1, Purwosari, Laweyan, Surakarta. Tepatnya di depan Puskesmas Purwosari. Enak banget jadi. Iya, jadi kalau misalnya kebetulan ada teman korban kekerasan seksual
datang ke kakak, misalnya dia mengalami keluhan-keluhan, misalnya keputihan berkaitan dengan IMS-nya, kita biasanya berkoordinasi langsung dengan teman-teman dokter gitu. Kita bercerita tentang ini dan janjian dan seperti itu. Enak sangat bersyukur Mbak, banyak orang baik di sekitar kita. Gitu. Jadi bisa datang langsung ke kakak atau bisa telepon di 0271 720 292. Nanti editor ditulis ya, editor ya. Oke, luar biasa Bu. Pesan terakhir nih. Pesan terakhir, pertanyaan terakhir. Aduh, grogi saya. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan kepada sobat BMTV di rumah dimanapun mereka berada saat ini yang nonton terkait apapun yang ada di hati Ibu Rita hari ini. Monggo di-share. Iya, terima kasih ya teman-teman sudah mengajak kakak untuk bersama-sama ngobrol gitu ya. Jadi di sini saya cuma ingin menekankan bahwasanya siapapun kita, misalnya kebetulan yang nonton ini ya remaja-remaja misalnya. Ayo hati-hati, ayo ada hati-hati dalam berteman, bermedsos seperti itu karena kejahatan di luar sana itu kita tidak tahu gitu teman-teman. Jadi jangan karena kita pengen punya banyak teman, terus kemudian pengen mengikuti banyak kegiatan, tapi ternyata ada bahaya yang mengintai kita seperti itu. Terus kemudian bagi orang tua, marilah kita buka keran-keran komunikasi di keluarga kita. Kita mencoba untuk, kalau selama ini tidak ada obrolan, mencoba untuk mengajak ngobrol mereka gitu Mbak. Tentang apa saja, tentang temannya, tentang apapun gitu-gitu ya. Jadi kalau kita ngajak ngobrol, usahakan posisi duduk kita sama seperti ini Mbak. Seperti itu. Jadi usahakan kita setara seperti itu. Terus kemudian kita hilangkan ini batasan-batasan gitu ya Mbak. Ada tatap mata, kita mendengarkan mereka seperti itu. Kita tanggapi apa yang dia obrolin seperti itu. Jadi tidak mematahkan misalnya, "Gue salah" gitu enggak. Tapi bagaimana kalau toh misalnya kita mencoba untuk kita pengen kita tahu bahwa anak kita salah misalnya. Kita membenarkannya pun dengan enak gitu Mbak. Jadi seperti itu, dan itu di akhir gitu, tidak langsung ngejelep gitu ya. Dan yang pasti itu ya, posisinya harus setara, suaranya harus direndahkan gitu Mbak. Jadi tidak dengan bahasa yang tinggi. Karena takutnya anak-anak kita malah marah. Malah nggak mau cerita. Nggak mau cerita yang bahaya ya. Ada lagi Bu? Jadi itu keluarga saat ini memang menjadi kayak ini ya Mbak ya, kunci utama ya dalam garda terdepan untuk melawan hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan anak-anak. Jadi fungsi-fungsi pengasuhan ini benar-benar harus kita tumbuhkan, harus benar-benar kita ayo bareng-bareng ini berikan pengasuhan yang terbaik, berikan anak-anaknya rasa nyaman di rumah dibandingkan dengan di luar seperti itu. Setuju. Kadang anak-anak tuh cari kasih di luar. Betul. Cari, perhatian di luar. Perhatian di luar karena di rumah nggak dapet gitu. Di ini kayak pengalaman kita, biasanya anak kita di rumah baik-baik saja Mbak, kita omelin, kita pukul, nggak ngelawan. Tapi ternyata di luar guru BK selalu manggil kita. Efeknya di luar. Seperti itu, dia mengungkapkan semuanya di luar seperti itu. Dan kita pasti tidak ingin ada yang seperti itu gitu Mbak. Dan masyarakat luas juga harus berperan gitu ya, menganggap bahwa semua anak adalah anak kita. Jadi tidak perlu melihat laki-laki perempuan agamanya apa, rasnya apa, tapi ayo itu adalah anak kita yang perlu kita tolong, perlu kita lindungi seperti itu. Ini luar biasa sekali. Anggap semua anak itu anak kita gitu. Mungkin kalau yang masih muda ya adik kita lah. Yang perlu kita lindungi, yang perlu kita jaga siapapun mereka gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu karena sudah mengizinkan kami untuk ngobrol cerita luar biasa apa yang dibagikan. Nggak nyangka ternyata ada. Biar aja sih yang baru tahu kan. Memang ini sih hanya orang-orang yang pengen tahu gitu ya. Belum bisa anak kakak gitu belum. Jadi masih butuh
jalan panjang untuk sampai di sana ya Mbak. Iya, wow, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rita, untuk Yayasan Kakak yang sudah mengizinkan kami. Terima kasih, kalau ada banyak salah kata kami juga mohon maaf. Sama-sama ya Mbak Bella. Terima kasih juga untuk Sobat BMTV yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah nonton Ngobrol Penuh Inspirasi. Semoga topik kali ini, pembicaraan yang kita berikan untuk Sobat BMTV bisa menginspirasi kalian dan bisa jadi pesan juga, reminder untuk kita semua. Dan terima kasih, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video yang ada di Berita Mujizat TV. Dan jangan lupa untuk kunjungin juga di yayasan kakak.org. Yes. Ya, itu langsung kunjungin aja kalau mau datang ke sini. Nanti editor tulis alamatnya di description box gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, dan akhir kata kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berita Mujizat TV.